Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga dapat hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Riga SPD MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah seminar kimia. Baik, pada kesempatan kali ini saya Angelika Dwi Agustin dengan NIM 2103530 akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Pengembangan Modul Berbasis Infiri Terbimbing pada Materi Hidrolisis Garam untuk kelas 11 SMA atau MA. Penelitian kali ini dilatar belakangi oleh suatu kemajuan bangsa ditentukan dari sumber daya manusianya. Salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui proses pembelajaran yang terjadi di dunia pendidikan. Dalam proses pembelajaran, bahan ajar memiliki peran yang sangat penting. Untuk penelitian kali ini, bahan ajar yang digunakan adalah modul pembelajaran. Model pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik salah satunya adalah infiri, terutama pada infiri terbimbing. Dalam proses pembelajaran yang berbasis infiri terbimbing, guru memiliki peran sebagai fasilitator dan motivator. Untuk penelitian kali ini, materi yang akan diteliti adalah materi hidrolisis garam, karena pada materi ini masih sering terjadinya miskonsepsi pada peserta didik, sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materinya. Berdasarkan latar belakang, maka didapatkanlah identifikasi masalah, yaitu terjadinya miskonsepsi pada materi hidrolisis garam dan belum tersedianya modul berbasis infiri terbimbing pada materi hidrolisis garam. Untuk batasan masalah akan dibatasi pada pengembangan modul berbasis infiri terbimbing pada materi hidrolisis garam untuk kelas 11 SMA atau MA. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, bagaimana ciri-ciri modul berbasis infiri terbimbing pada materi hidrolisis garam yang dikembangkan. Yang kedua, bagaimana karakteristik modul berbasis infiri terbimbing pada materi hidrolisis garam yang dikembangkan. Yang ketiga, apakah efektif pembelajaran menggunakan modul berbasis infiri terbimbing pada materi hidrolisis garam. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka didapatkanlah tujuan dari penelitian kali ini. Yang pertama, untuk menentukan ciri-ciri modul berbasis infiri terbimbing pada materi hidrolisis garam yang dikembangkan. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik modul berbasis infiri terbimbing pada materi hidrolisis garam yang dikembangkan. Yang ketiga, untuk mengetahui keefektifan pembelajaran menggunakan modul berbasis infiri terbimbing pada materi hidrolisis garam. Nantinya, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti, guru, dan peserta didik. Selanjutnya, kajian teori pada penelitian kali ini terdapat 3. Yang pertama, modul pembelajaran. Yang kedua, infiri terbimbing yang terdiri atas 5 sistem, yaitu orientasi, eksplorasi, pembentukan konsep, aplikasi, dan penutup. Yang ketiga yaitu karakteristik dari materi hidrolisis garam. Selanjutnya, penelitian yang relevan pada penelitian kali ini terdapat 4. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni Maibako dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran Kimia Berbasis PBL untuk Sekolah Penggerak KCF, SMA atau MA pada materi hidrolisis garam. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aida dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran Kimia pada materi pokok larutan elektrolit dan non-elektrolit berbasis infiri terbimbing. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Alfi Rahmi dan Andromeda dengan judul Pengembangan Modul Termokimia Berbasis Infiri Terbimbing Terintegrasi Eksperimen untuk kelas 11 SMA atau MA. Dan yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Amelia dengan judul Analisis Miskonsepsi Siswa pada materi hidrolisis garam menggunakan teknik CRI termodifikasi. Kerangka berpikir pada penelitian kali ini yaitu berdasarkan tuntutan kurikulum 2013 bahwa pada proses pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, sehingga guru diharapkan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran.
Untuk proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini bertujuan agar peserta didik lebih dapat aktif, sehingga muncullah masalah bahwa guru harus menyesuaikan sistem pembelajaran dengan kurikulum 2013 agar pembelajaran berpusat pada peserta didik, dan peserta didik tetap aktif dalam proses pembelajaran. Untuk solusi yang diberikan yaitu perlu dikembangkan sebuah modul berbasis inquiry terbimbing untuk menunjang tuntutan kurikulum 2013 agar peserta didik dapat aktif. Dengan model penelitian yang digunakan yaitu model pengembangan 4D. Selanjutnya, jenis penelitian kali ini yaitu Research and Development atau R&D yang dilaksanakan pada 3 sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Pekalongan, SMA Negeri 2 Sekampung, dan MA Ma'arif 5 Sekampung, dengan subjek penelitian yaitu guru kimia dari ketiga sekolah tersebut dan siswa kelas 11 dari ketiga sekolah tersebut. Untuk prosedur penelitiannya menggunakan model penelitian 4D dengan tahapan pertama yaitu pendefinisian atau define, tahapan kedua perancangan atau desain, tahapan ketiga pengembangan atau development, dan tahapan keempat yaitu penyebaran. Jenis data pada penelitian kali ini yaitu data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung melalui hasil angket validitas dan angket praktikalitas yang dikembangkan. Untuk teknik analisis data pada penelitian kali ini terdapat 2, yaitu teknik analisis validitas yang menggunakan rumus Eikenski dengan skala jika V kecil dari 0,8 tidak valid dan jika V besar sama dari 0,8 valid. Yang kedua, teknik analisis praktikalitas jika kecil sama dari 54% tidak praktis, 55 hingga 59% kurang praktis, 60 hingga 75% praktis, 76 hingga 85% cukup praktis, dan 86 hingga 100% sangat praktis. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Dengan tahapan pertama yaitu pendefinisian didapatkan bahwa pada ketiga sekolah tersebut masih menggunakan model atau metode pembelajaran yang konvensional. Selanjutnya, pada tahun 2013 dan tahun 2014, pada ujian nasional dari ketiga sekolah tersebut, terutama pada materi hidrolisis garam, masih di bawah rata-rata. Tahapan kedua yaitu perancangan, yaitu dilakukan draft modul berbasis inquiry terbimbing pada materi hidrolisis garam. Selanjutnya, pada tahapan ketiga yaitu pengembangan dengan langkah awal yaitu uji kelayakan atau validitas yang dilakukan oleh 7 orang, di mana 2 orang adalah dosen dan 5 orang adalah guru kimia yang mendapatkan kriteria yaitu sudah layak digunakan. Kemudian dilakukan revisi. Selanjutnya, dilakukan uji coba atau praktikalitas dilakukan dengan 3 cara. Dengan cara pertama yaitu uji kelompok kecil yang dilakukan oleh 3 orang guru kimia dan 6 siswa dari ketiga sekolah tersebut. Dengan masing-masing didapatkan bahwa kriteria bagus. Selanjutnya, cara kedua yaitu uji kelompok besar yang dilakukan oleh 5 orang guru kimia dan 26 siswa dari ketiga sekolah tersebut yang masing-masing mendapatkan kriteria sangat baik dan baik. Dan cara ketiga yaitu uji implementasi modul di ketiga sekolah tersebut yang dilakukan oleh 6 orang guru kimia dan 80 siswa dari ketiga sekolah tersebut yang masing-masing mendapatkan kriteria sangat bagus. Selanjutnya yaitu pada tahapan keempat dilakukan penyebaran. Untuk modul ini disebarkan pada 5 sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Pekalongan, SMA Negeri 2 Sekampung, MA Ma'arif 5 Sekampung, SMA Negeri 1 Batanghari, dan SMA Kasboro. Selanjutnya, berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut didapatkanlah kesimpulannya yang berdasarkan tujuan dari penelitian kali ini. Yang pertama yaitu modul berbasis inquiry terbimbing telah melalui 4 tahapan dengan model pengembangan yang digunakan adalah 4D, yaitu tahapan pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Yang kedua, angket dari respon peserta didik,
pada pelaksanaan uji coba atau praktikalitas mendapatkan kategori yang sangat baik. Yang ketiga, terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik setelah menggunakan modul berbasis inquiry terbimbing ini. Baik, terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.